Shalom teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi dalam ibadah Youth pada saat ini. Marilah saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, sampai nanti akan berakhir dengan baik. Saat ini mari saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh bersama-sama. Saat teduh selesai. Nah teman-teman semua, mengawali ibadah ini mari kita menaikkan pujian yang berjudul Rohmu yang Hidup. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami kembali dapat dipertemukan dalam peribadatan kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, saat ini kami kembali akan mengikuti ibadah ini. Tuhan pimpin agar dapat berjalan dari awal, pertengahan, sampai berakhir dengan baik. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita ingat dalam Matius 24 ayat 35 berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Mari kita menyanyikan pujian yang berjudul Segala Perkaraku Kuserahkan Padamu. Perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada
satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala kuatirku ku taruh di kaki-Mu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat merendahkanku. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami boleh ada karena anugerah Tuhan. Kami ingin memanfaatkan waktu yang ada benar-benar untuk menggenapi apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kami. Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu kami, Tuhan. Kami rindu mengenal, peka, dan ingin mengerti perasaan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki kepada setiap pribadi kami. Pimpin ibadah pemuda ini, Tuhan. Pimpin hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan renungan di pagi ini. Biarlah renungan singkat ini bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapa, Roh Kudus menuntun setiap pribadi kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Senang sekali ya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam anugerah Tuhan, dapat dipertemukan lewat ibadah Komisi Youth pada minggu pagi ini. Oke, teman-teman, waktu dihubungi Pak Pendeta Cahyo untuk menyampaikan renungan ini, saya agak sedikit bingung ya, apa yang mau saya share. Namun dengan bantuan motivasi beberapa teman dan Pak Pendeta sendiri, tentunya akhirnya saya yakin untuk menyampaikannya pada pagi hari ini. Oke, baik saudara-saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Your Character Determine Your Future, yang artinya karaktermu menentukan masa depanmu. Oke saudara-saudara, kalau kita lihat logo-logo ini, siapa sih yang tidak kenal ya? Pasti kalian semuanya kenal. Saya yang umurnya sudah banyak dan tidak muda lagi saja, saya sudah pernah menggunakan aplikasi ini ya. Ada Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Messenger, Twitter, WeChat, WhatsApp ya. Pasti kita sudah pernah menggunakannya. Kalau dibandingkan dengan saya, kalian yang atau saudara-saudara sekalian yang generasi 4.0 pastinya sudah pernah
atau lebih update ya dengan aplikasi-aplikasi ini. Nah, namun yang saya mau tekankan di sini bukan saya ingin membahas masalah Instagram, Facebook dan lain-lain ya. Intinya saya ambil universalnya yaitu media sosial. Berbicara mengenai sosial media itu tidak terlepas dari yang namanya gadget, laptop, komputer dan lain-lain ya. Malah akhir-akhir ini yang namanya gereja pun sangat terbantu dengan adanya media sosial. Karena di masa pandemi ini kita bisa tetap bertemu, beribadah, bersekutu bersama-sama saudara seiman dalam ibadah online ya. Nah, kalau kita biasa mendengar kids zaman now, kalau kita sandingkan dengan kehidupan kita sekarang sebagai berjemaat, ya kita juga tidak terlepas dibilang namanya jemaat zaman now ya. Tapi jemaat zaman now yang bagaimana dulu? Nah, di sini saya akan gambarkan negatifnya ya. Jemaat zaman now ini adalah jemaat yang sibuk bermedsos ketika pendetanya menyampaikan materi khotbah ya pada di gereja contohnya. Dia itu sibuk dengan media sosial ketika pendetanya itu menyampaikan firman, dia sibuk dengan HP. WhatsAppan, langsung selfie, foto, gue lagi di gereja nih, gue lagi dengerin khotbah, langsung di foto gerejanya ada tanda salib, ada kelihatan pendetanya, langsung di share log, update status di WA. Akhirnya dia nggak fokus dengan firman Tuhan yang sedang disampaikan. Belum lagi kalau beliau itu dia punya teman itu yang banyak. Dia sibuk membalas cuitan-cuitan dari teman-temannya yang inbox. Wih, keren banget bro, lu ada di gereja, bla bla bla. Akhirnya dia itu tidak fokus terhadap firman Tuhan yang sedang disampaikan. Ya, kalau sekarang kita mengerti bahwa Tuhan itu ada yang di mana-mana, Tuhan itu ada di hati saudara dan saya. Begitu juga dengan jemaat-jemaat zaman now ya. Tuhan itu ada di mana-mana, ada di Facebook, ada di Instagram, ada di WhatsApp ya. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. So tragic bukan? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang saya mau jelaskan hari ini adalah bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Diselamatkan memiliki arti bahwa kita memiliki hidup kekal. Dan hanya di dalam Yesus saja kita dapat dimampukannya untuk memperoleh keselamatan. Ya, diselamatkan juga mempunyai arti adalah kita diberikan sesuatu anugerah daripada Tuhan, hadiah khusus untuk kita. Dan kembali kepada inti iman orang Kristen adalah realitas dan harapan. Kita ini nggak pakai yang apa adanya, atau kita nggak pakai yang segala sesuatu yang sifatnya cuma iklan dan sebagainya ya, tetapi kita realita kehidupan yang nyata dan harapan di dalam Yesus Kristus. Seperti kita lihat di Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai ke-17. Ayatnya ke-15, mungkin saya bisa minta tolong Miss Injil bacakan ayat yang ke-15. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16, Aloysius. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ayat 17, saya minta Saudara Viano. Demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, terima kasih ya. Pernyataan Tuhan Yesus sangat jelas di Efesus 5 ayatnya yang ke-15 sampai 17 ya. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau ingatkan saudara bahwa pergaulan hari ini dapat menjadi penentu masa depan kita. Maka dari itu sebagai pemuda Kristen, kita harus bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk. Apalagi kalau kita berbicara pergaulan anak muda sekarang dengan medsos. Bila tidak dijalani dengan benar, saudara bisa terjerumus ke dalam
lembah dosa. Ya, kenakalan remaja adalah materi skripsi saya di waktu mengambil S1. Jadi memang saya betul-betul mengadakan penelitian secara langsung terhadap penulisan saya. Bagaimana remaja dapat jatuh dalam lembah kenistaan karena gadget. Dengan tidak bijaksananya saudara dalam penggunaan gadget, akhirnya membuat saudara secara tidak langsung terpola untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya. Contoh, games. Hal yang sangat dekat dengan anak-anak muda sekarang, pelajar-pelajar sekarang, keranjingan bermain games, ya, akhirnya lupa tidur, tidurnya itu sampai pagi-pagi, jam 4 pagi baru tidur. Nanti jam 6 udah bangun, bayangkan, kita tidur semalam itu yang paling baik itu kan 8 jam. Kalau 2 jam aja tidur itu kira-kira bagaimana ya? Kalau itu terpola dalam kehidupan saudara sehari-hari, itu bisa menjadi insomnia dan gangguan fungsi hati, iya enggak? Karena hati kita kalau malam itu harus istirahat, bukan bekerja. Mungkin saudara tidak merasakan imbasnya sekarang, tetapi next ketika umur 20, 30 itu baru berasa, ya. Maka dari itu kalian lebih bijaklah. Main games boleh saja, tetapi masih harus bisa memilah-milah jam untuk istirahat dan yang lain sebagainya. Sekarang kita lanjut ke video, nonton video pornografi. Akhirnya apa? Keranjingan. Melihat hal-hal yang disuguhkan, wah ini menarik, hasrat seksualnya meningkat. Akhirnya jadi keranjingan, ingin ya tiap hari nonton. Sebenarnya kalau saudara ketahui, pornografi itu menyebabkan kerusakan otak. Dr. Sarjito itu menegaskan bahwa kerusakan otak manusia yang mengkonsumsi pornografi terlalu berlebihan itu sama halnya dengan kerusakan otak bagi orang yang mengalami kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Wow, cuma bedanya kalau kita jatuh dengan kecepatan, maksudnya kecelakaan dengan kecepatan yang sangat tinggi itu pasti fisiknya saja. Tetapi kalau kita mengkonsumsi pornografi yang terlalu berlebihan, itu kita mengalami kerusakan otak secara mental. Akhirnya, daripada ada sebenarnya kita nonton, akhirnya ingin melakukan. Akhirnya apa? Menimbulkan kehamilan pada remaja putri. Akhirnya harus dinikahkan dalam usia yang sangat muda, dalam waktu yang tidak tepat. Banyak segala sesuatunya itu dirugikan. Contoh, orang tua nama baiknya tercemar. Terus kalian sebagai saudara, sebagai pemuda-pemuda Kristen tidak bisa menikmati masa mudanya dengan baik. Karena harus sudah terpaksa untuk bertanggung jawab dan harus membina keluarga. Walaupun waktu itu pada saat itu belum siap. Ya. Terus lanjut lagi dengan narkoba. Kalau saudara-saudara lihat, banyak sekali di Hamadi itu ketika ketemu teman-teman, wah masih gemuk. Begitu ketemu lagi, kok udah kurus kering. Ternyata sudah mengkonsumsi ganja yang berlebihan. Tidak lama lagi sudah meninggal. Ya. Dan nggak banyak dan nggak sedikit juga banyak yang sudah terlibat kasus asusila maksudnya. Akhirnya berbuat atau melakukan hal-hal yang di luar kebaikan. Akhirnya bisa ditahan dan sebagainya. Nah, John Maxwell pernah berkata, saudara-saudara, people may hear your words, but they feel your attitude. Artinya, orang mungkin bisa mendengar kata-kata kita, tetapi mereka bisa merasakan sikap kita. Ya, beda kata-kata dengan sikap yang kita berikan kepada orang. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai attitude is equally important as ability. Ya, saudara-saudara, tingkah laku itu penting banget. Tingkah laku itu sama pentingnya dengan kemampuan yang kita miliki. Seseorang bisa menjadi hebat
Bukan karena mereka mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam hidup mereka, tapi karena mereka mempunyai attitude yang baik. Nah, kalau dibilang attitude, apa sih itu attitude? Attitude itu adalah perilaku atau tingkah laku kita berinteraksi dengan orang lain. Cara kita berbicara, cara kita bersikap dengan orang lain. Dan kenapa sih kita harus punya attitude yang baik? Karena kita nggak bisa hidup sendiri, saudara-saudara. Kita makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain. Kita boleh bersikap hari ini ya, karena gue butuh lo, gue jadi baik-baik sama lo. Besok kalau gue nggak butuh ya, bodo amat. Kita nggak boleh seperti itu ya, saudara-saudara. We don't know what happen next. We need each other. We need one another. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita ini manusia yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Attitude itu nggak hanya hubungan antar teman, saudara-saudara. Attitude itu nggak hanya hubungan antar relasi kerja. Dan attitude itu nggak hanya hubungan antar keluarga. Tetapi attitude itu berlaku buat semua orang. Semua ras, semua kalangan, semua golongan. Tidak mengenal miskin, kaya, hitam, putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya sama. Tahukah saudara bahwa hard skill, kemampuan, ability, itu bisa dipelajari. Saudara bisa sekolah, bisa kuliah, bisa mau ambil S1, S2, S3, dan lain-lain. Saudara bisa baca buku, saudara bisa searching di tante Google, saudara bisa les. Bila orang tua punya keuangan yang memadai, bisa les. But attitude tidak mudah diubah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tuh harus diuji dulu ya. Diproses, ngadepin masalah yang besar, baru attitude kita berubah. Ya enggak? Contoh nih orang kaya. Harus bangkrut dulu, baru rendah hati. Nah, itu yang bahaya ya. Nah, saya berdoa kita nggak perlu menghadapi masalah dulu, baru berubah. Tapi pagi ini kita sepakat mau katakan kalau kita mau jadi berkat buat banyak orang. Ya, saudara. Sekarang kita masuk ke menjadi teladan dalam tingkah laku. Yang saya tekankan di sini menjadi batu sandungan ya, saudara-saudara. Nah, ketika orang lain merasa terganggu karena perkataan kita, tingkah laku kita, itu kita secara nggak langsung kita sudah menjadi batu sandungan buat orang lain. Ya. Nah, saya setuju dengan statement yang mengatakan bahwa hidup ini nggak penuh atau nggak butuh ya maksudnya. Hidup ini nggak butuh pengakuan dari orang lain. Saya setuju. Kita juga nggak mungkin kan bisa menyenangkan orang banyak. Terbatas kita. Tapi kita juga jangan jadikan alasan hal itu untuk kita menjadi tidak mau berubah. Kalau kita sadar bahwa hidup kita itu menjadi batu sandungan buat orang lain, mungkin kita harus introspeksi diri dan berdoa semoga Tuhan berubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Saya berkata di sini bukan saya merasa saya lebih baik daripada saudara-saudara, saya lebih benar, saya lebih bisa menjalankan Taurat Tuhan, tidak juga. Saya masih bergumul dengan doa-doa saya untuk Tuhan bisa melengkapi saya menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Oke, saudara-saudara, mari kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Saya minta Pak Ridho bacakan untuk kita. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, itu dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Ya, terima kasih Pak Ridho. Ya. Jadi jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Justru orang muda-muda sekarang yang ini ya, yang lebih berkompeten dari orang-orang yang udah banyak umurnya. Oke, penting sekali agar kita menjadi berkat buat orang lain supaya Yesus dipermuliakan di dalam hidup kita, ya. Next. Nah, ini bila kita tidak mempunyai attitude yang baik. Hidup kita bisa melemahkan iman orang lain. Ya. Yang kedua, kita bisa mengacaukan orang lain. Kalau orang Papua bilang atau orang Jayapura bilang, kita KJ, kurang jelas. Hari ini bisa senyum-senyum sama Bu Angel, besok cemberut. Hari ini bisa manis-manis, nice. Selamat pagi Bu Angel. Besok sudah cemberut. Ya. Itu karena mereka-mereka itu ya tidak mempunyai atau prinsip perilaku ya.
Jadi kita bisa mengacaukan orang lain. Kita bisa bikin nama Tuhan dan ajarannya itu dihujat orang. Seperti kita suka dengar. Gak heran kalau orang lain itu bilang, ih kelakuan orang Kristen. Terus langsung, ih kok orang Kristen tuh kayak gitu ya. Padahal sebenarnya itu kesalahan satu orang. Tapi di generalisasi semua orang Kristen itu kayak gitu. Ya, it's not fair. Tapi itulah yang terjadi. Nah, ini saya bukan mau pamer, tapi ya inilah prinsip hidup saya. Saya nggak mau jadi beban buat banyak orang lain. Buat orang lain ya. Ketika saya tiba di sini, mungkin saya juga menyusahkan keluarga saya. Akhirnya saya mandiri. Saya nggak mau menyusahkan tante om saya yang ada di sini. Ya. Terus yang kedua, saya nggak mau jadi benalu. Saya nggak mau bergantung sama orang lain. Saya mau mandiri. Mau susah, mau makan garam sama nasi saja, cuma saya yang tahu. Gitu ya. Kadang-kadang saya nggak mau share gitu. Ada sesuatu yang terjadi di diri saya. Kadang-kadang kita kami guru-guru tuh soal doa pagi tuh, ada yang mau didoakan kan? Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin bisa saya sampaikan, tapi ada yang saya biasa keep sendiri. Nggak apa-apa lah, biar sudah ini jadi salib saya, gitu. Padahal sebenarnya kan kebanyakan didoakan oleh orang lain, biasanya mujizatnya lebih besar ya, tapi saya kadang suka keep sendiri. Terus yang ketiga, apa yang saya bisa lakukan sendiri ya saya lakukan. Kalau belajar, apalagi menurut saya long life education, kita belajar seumur hidup. Jadi ya apapun yang kita pelajari, kalau kita ada kemauan, itu pasti ada jalan. Itu prinsip hidup saya ya. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara-saudara mempunyai prinsip dalam perilaku? Kalau memang saudara-saudara tidak mempunyai prinsip hidup dalam perilaku, nggak heran kalau saudara-saudara nggak peduli dengan tingkah laku saudara sendiri. Contoh, hidup semau gue, terserah gue lah. Mau mandi kek, mau enggak kek, mau bau kek, mau enggak kek, terserah gue lah. Ya kan? Berbicara seenaknya. Contoh, kasih tahu aja ada embel-embel kaki 4 di belakang. Atau diplesetin, Yerus, gereja, yang mungkin buat kalian itu cuma main-main gitu ya. Tapi itulah salah satu bentuk kita menghormati Tuhan, tidak dengan menyia-nyiakan nama Tuhan. Ya, terus mengabaikan perasaan orang lain. Terserahlah dia mau bilang apa. Terserahlah dia mau marah kek, mau enggak kek. Seperti itu. Itu contoh orang-orang yang nggak peduli dengan tingkah lakunya mereka sendiri karena mereka tidak mempunyai prinsip hidup dalam perilaku. Tetapi kalau hidup, kita bisa menjaga perilaku kita. Prinsip kita itu akan menentukan perilaku kita dalam hidupnya ke depan. Nah, di sini saya gambarkan stumbling block attitudes, yaitu sikap yang menjadi batu sandungan, yaitu laziness, kemalasan, intolerance, tidak bertoleransi antar umat beragama, ya, bodoh dia mau lebaran kayak mau apa kayak, tidak boleh juga seperti itu. Kita ini makhluk sosial, saling menghormati. Kalau kita ingin dihormati, kita harus menghormati orang lain, ya. Terus yang ketiga, disrespect, tidak menghormati orang yang lebih tua. Bicara, guru bicara apa terserahlah, tidak boleh seperti itu. Emosional atau emosi yang berlebihan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tersinggung, ya. Terus yang kelima adalah self-centered atau egois. Itu karena saya. Kalau nggak ada saya tuh nggak mungkin. Biasa kan orang itu tuh saya itu yang seperti itu. Ya, kita sebagai manusia ya kita terus belajar ya untuk Tuhan perlengkapi kita sebagai pribadi yang lebih baik. Oke, yuk kita refleksi. Umur saudara-saudara ini kan sekarang paling sekitar umur belasan ya, 15-an, 17 sampai 30 tahun. Pernah nggak kalian berpikir, atau saudara-saudara berpikir bahwa sudah umur sekian ini tapi belum mempunyai passion untuk bertumbuh, ya, terus untuk beriman ke dalam Tuhan yang lebih baik. Saudara hanya mengejar dunia terus. Padahal
Tuhan itu dengan jelas berkata, janganlah serupa dengan dunia ini. Saudara tuh harus tahu, mengenal mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia. Jadilah pemuda Kristen yang bertumbuh, berakar, berbuah, yang tidak diombang-ambingkan oleh ilah zaman atau berbagai-bagai pengajaran zaman now. Ya, jadilah pemuda Kristen yang berpegang kepada firman Tuhan. Ya, nah sekarang kita buka ayat yang terakhir untuk kita, yaitu Matius 24 ayat 24 sampai 26. Saya minta Bu Debi, Miss Debi tolong bacakan untuk kita semua. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Ya, terima kasih Miss Devi. Saudara-saudara, jadilah pemuda Kristen yang tahu dan mengerti mana kehendak Tuhan dan mana kehendak dunia. Gunakan sosial media untuk membagikan firman Tuhan, memotivasi, menguatkan, menginspirasi, dan mencerahkan. Menyebarkan hal-hal yang positif, bukan dengan berita-berita hoax. Karena Tuhan pernah bilang ya, bahwa biarlah terangmu bercahaya, walaupun di media sosial. Ya, oke saudara-saudara, saya akan tutup statement kita pada hari ini dengan kalimat perenungan kita di pagi ini, yaitu sebuah pertanyaan. Apakah mungkin ilah zaman now ini, Mesias-Mesias palsu ini, berupa sosial media? Hanya saudara yang tahu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan tentang situasi zaman ini. Kami adalah anak-Mu, milik-Mu, dan Tuhan menolong kami lewat renungan hari ini untuk mengingatkan kami, untuk menarik kami keluar dari kehidupan yang salah. Yang kami rindukan bukan surga sosial media, tetapi melainkan surga Bapa di surga. Kami anak-anak Tuhan harus berbeda Tuhan. Maka dari itu Tuhan, selamatkan kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya kami menggunakan gadget dengan benar dan bukan mengabdi kepada sosial media. Tetapi pengabdian kami hanya tertuju kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita semua berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa langsung mentransfernya ke Bank BCA. Nomornya ada di atas ini, teman-teman bisa lihat atas nama Gereja Kristen Kalam Kurus Jayapura. Atau teman-teman juga dapat mengumpulkannya langsung ke kantor gereja ke Ibu Christine Marentek. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyikan pujian Kubawa Kepadamu.
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih banyak Bapa atas berkat-Mu Bapa, sehingga Engkau telah mengumpulkan kami Bapa, youth, dan juga siswa SMA Bapa, di lewat virtual Bapa untuk mengikuti suatu ibadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa, dan kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami siapkan Bapa, kiranya itu semua dapat terpakai guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami diberkati oleh Tuhan, kesempatan untuk beribadah. Tuhan, Kau mengasihi kami dan Tuhan sendiri yang menolong kami bisa melakukan firman Allah di masa muda dengan attitude kami, dengan sikap-sikap kami yang terwujud dalam perilaku kami, agar kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh memuliakan Allah. Berkati agar kami bisa ditolong memakai setiap hal di masa muda kami untuk masa depan kami yang sungguh-sungguh dipersiapkan Tuhan baik adanya. Tolong kami bertanggung jawab ya Bapa, dan berkati Miss Angel yang sudah memberkati kami dengan renungan firman Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupannya, Tuhan memberkati dalam segenap tugas tanggung jawabnya, dan biarlah segala pergumulannya Tuhan yang menjawab pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hendak menyerahkan hidup kami sepanjang pekan ke depan ini. Tuhan melindungi kami. Kami rindu mengakhiri ibadah kami ini dengan menerima berkat daripada Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, saudara-saudara sekalian, dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah boleh bergabung bersama kami dalam ibadah youth pada hari ini. Harapannya teman-teman semua diberkati oleh pelayanan di hari ini. Dan jangan lupa untuk bergabung bersama kami dalam ibadah youth kami setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Timur dan setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa ya bergabung bersama kami. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah.
Yesus.